Lucuan mamalia cerdas ini dimanfaatkan pelaku bisnis untuk menghibur masyarakat dari satu kota ke kota lainnya atau dikenal dengan sirkus keliling. Namun pernahkah terpikir bagaimana mengangkut hewan yang habitatnya di air ini dari satu kota ke kota lainnya? Bayangkan, lumba-lumba ini dibawa menggunakan truk pengap dan gelap dalam keadaan kering tanpa air. Kulit mereka hanya dilumuri pelembab, dan jika pelembab tidak ada, penyelenggara sirkus hanya mengoleskan mentega di kulit lumba-lumba. Ketika tiba di lokasi pertunjukan, sebenarnya lumba-lumba malang ini sudah kelelahan. Namun demi mendapat makanan, satwa ini harus mengikuti perintah pelatihnya. Kolam pementasan lumba-lumba juga menjadi neraka tersendiri. Kolam ini diisi oleh air laut buatan yang dibuat dengan mencampurkan air ledeng dengan bertonton garam dan klorin yang bisa membuat mata lumba-lumba menjadi rabun. Akibatnya, lumba-lumba yang menjadi pemain sirkus hanya mampu hidup 5 hingga 6 tahun, jauh lebih pendek ketimbang lumba-lumba yang hidup di laut lepas yang bisa mencapai 40 hingga 50 tahun. Kadang kita lupa kalau hewan punya hak asasi, bukan hanya objek atraksi. Hewan pun juga ingin hidup sejahtera, sama halnya dengan manusia. Ya, kembali di Egg11, tadi kita baru saja lihat ini tentang bagaimana eksploitasi terhadap hewan yang dilakukan oleh sirkus keliling, dan kita dapat juga dokumentasi ya daripada Jakarta Animal Aid Network, dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya hari ini adalah hari hak asasi hewan. Ini saya juga baru tahu, dan saya juga baru tahu ternyata kalau kita menonton sirkus lumba-lumba itu malah menyakiti dan mengeksploitasi lumba-lumbanya ya. Padahal waktu kecil saya suka sekali ini. Sebenarnya ternyata nggak dibolehin ini sama ketua dari Jakarta Animal Aid Network yang sudah hadir di sini, Benvika. Selamat siang. Pagi. Selamat pagi. Selamat siang, Mas Benvika. Ya, tadi Mas Benvika, ketika nonton perkenalan video tadi ya, geleng-geleng kepala. Jadi Mas Benvika terjun langsung untuk menyelidiki eksploitasi hewan yang terjadi di Indonesia. Ya, betul. Memang kita melihat masalah sirkus lumba-lumba itu hanya ada di Indonesia, padahal di negara lain sudah tidak ada. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kita menginginkan tidak ada lagi sirkus yang menggunakan hewan, karena memang di dalam sirkus itu adalah pertama mereka bukan edukasi, itu adalah edukasi pembodohan terhadap generasi muda atau generasi anak-anak gitu, karena tidak ada yang namanya lumba-lumba itu di alam itu harus bermain bola, harus lompat api, harus ke daratan untuk berfoto bersama, tidak ada. Itu pembodohan publik. Nah, dari situ kita melihat juga bagaimana cara mereka diangkut, bagaimana mereka makan, mereka selalu dikasih ikan yang sudah beku, padahal di alam mereka berburu. Terus bagaimana di dalam kolam itu sendiri, kolam yang hanya ukuran 12 kali 12 mungkin gitu, sedangkan di alam mereka bisa daerah jelajahnya sampai 30 sampai 40 km. Seperti itu. Nah, ini jelas lumba-lumba yang di sirkus maupun yang di dalam kolam kesejahteraannya tidak terjamin. Sebenarnya yang kita saksikan ketika ada sirkus keliling seperti itu, masyarakat begitu terhibur dan melihat atraksinya begitu lucu. Fakta yang terjadi di balik itu, seperti apa sih penyiksaan terhadap hewan-hewan ini? apakah memang benar ada pembatasan makanan, juga mungkin ada siksaan-siksaan atau Secara fisik ya. Ya, secara fisik jelas. Pertama mereka pakai metode kelaparan. Setiap lumba-lumba harus melakukan sesuatu karena makanan. Setiap dia melakukan baru dikasih makan. Jadi memang benar-benar dengan metode kelaparan. Terus yang kedua, pola angkut transportasi dari kota ke kota. Jelas mereka lewat jalur darat. Terus yang ketiga adalah bingarnya musik yang ada di studio sirkus itu sendiri. Belum lagi air yang dicampur oleh bahan kimia seperti itu. Nah, jelas mereka tersiksa seperti itu. Sebenarnya secara undang-undang ini melanggar atau memang diatur secara jelas atau seperti apa? Karena memang buktinya masih ada dan eksis di Indonesia gitu. Ya, secara
undang-undang memang mereka ada izin atau ada lembaga konservasinya, tapi kita melihat kan bukan masalah itu, tapi kita melihat masalah kesejahteraan satwanya itu. Mereka jelas-jelas melanggar kesejahteraan satwa. Oke. Berbicara tentang hari hak asasi hewan ya, ini banyak yang baru tahu di Indonesia nih. Apakah memang baru apa ya istilahnya baru terlahir, baru diperingati gitu, dan apa sih sebenarnya yang dilakukan saat hari hak asasi hewan seperti ini, Mas Benvika? Ya, kalau untuk di Indonesia Animal Welfare Day ini atau hak asasi hewan ini sebenarnya sudah ada sekitar tahun 1931 ya. Itu kalau tahun di 30-an di negara-negara secara lain, internasional secara ya. internasional, cukup lama. di kita mungkin baru-baru saja gitu. Karena memang juga tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap satwanya juga mulai terbentuk juga gitu. Banyak yang peduli terhadap satwa. Nah, kita melihat kalau di JAN sendiri yang namanya kesejahteraan satwa itu ya setiap hari. Karena kita menangani memang khusus untuk memperjuangkan kesejahteraan satwa gitu. Sebenarnya mungkin Mas Benvika mungkin bisa meyakinkan kepada pemirsa apa pentingnya kita harus melindungi satwa ini. Apakah ada dampak jika memang satwa ini kesejahteraannya tidak diperhatikan? Karena jujur saja kesadaran untuk melindungi satwa itu sangat minim loh di masyarakat kita. Paling tidak dari hewan peliharaan kita sendiri dulu gitu. Maksudnya apa sih Mas yang harus kita lakukan gitu? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan saat kita memutuskan ingin memelihara satwa peliharaan, misalnya anjing seperti itu, kita harus berkomitmen. Dalam artian kita harus menjaga anjing itu sampai dia mati karena tua. Kan kebanyakan gini, banyak masyarakat yang ingin mau piara anjing misalnya atau kucing saat kecilnya saja gitu. Wah, lucu mereka, tapi setelah besar mereka pasti dibuang. Ada yang dibuang di jalan tol, merupakan itu cara cepat untuk mematikan mereka. Nah, ini yang sangat sadis kan, tapi sekarang lagi ngetren orang buang anjing di jalan tol. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan hari hak asasi hewan ini, apakah memang tadi kan kalau misalnya kita bicara mengenai lumba-lumba di sirkus itu, apakah ada atraksi-atraksi lain gitu yang sebenarnya juga dilarang atau tidak diizinkan gitu? Misalnya kalau kebun binatang kita bicara kan itu ada pemeliharaan juga di situ. Nah itu bagaimana, Mas Benvika? Ya, selama suatu kebun binatang atau lembaga konservasi itu mengikuti 5 kebebasan untuk kesejahteraan satwa, ya oke-oke saja gitu. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, apalagi saya pribadi, saya menolak yang namanya hewan itu harus dikandangkan. Karena memang ada satu unsur yang dari Five Freedom itu bahwa memberikan mereka kebebasan untuk bersifat alami itu tidak ada di yang namanya di kebun binatang, apalagi yang namanya di kandang itu tidak ada. 5 unsur kesejahteraan itu apa aja? Bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa penyakit atau berpenyakit, bebas dari ketidaknyamanan dan tertekan, dan bebas mengekspresikan secara alami, perilaku secara alami. Apa yang dilakukan Jakarta Animal Network untuk kemudian melindungi satwa, dan juga ketika Anda investigasi di lapangan ada pelanggaran atau eksploitasi hewan, kemudian selanjutnya langkah yang diambil itu apa? Pertama, langkah yang kita ambil adalah kita nge-push pemerintah agar ini harus disikapi, karena memang sirkus lumba-lumba atau sirkus yang menggunakan satwa itu memang tidak animal welfare bagi kami. Jadi salah satu contoh mungkin yang sudah terjadi, Jakarta bebas topeng monyet. Nah, saat ini di Jakarta tidak ada lagi topeng monyet. Nah, yang berikutnya adalah lumba-lumba. Pemerintah harus menstop yang namanya sirkus keliling lumba-lumba. Kira-kira ada nggak kendala dalam kemudian memberantas namanya eksploitasi lumba-lumba, sirkus lumba-lumba itu? Mungkin perlu blessing ya bagi lumba-lumba itu, Mbak. Karena memang di satwa pun banyak sisi politiknya. Oke, tadi kita bicara juga selain sirkus lumba-lumba, topeng monyet sebelumnya juga kita lihat sering muncul sekali. Dan dulunya memang topeng monyet ini merupakan hiburan yang banyak sekali kita temukan di jalanan, khususnya di ibu kota Jakarta. Namun sejak tahun 2014, beberapa daerah sudah melarang pertunjukan topeng monyet karena tergolong penyiksaan terhadap hewan.
Lihatlah aksi monyet kecil ini. Tak dapat dimungkiri, aksinya dalam atraksi memang sangat menghibur. Sesekali pertunjukan kecil ini membuat penontonnya tertawa. Tentu aksi monyet ini ada di bawah kendali sang pawang. Namun tak banyak yang tahu bagaimana pawang melatih para monyet ini. Untuk melatih seekor monyet jadi penurut dan bisa melakukan atraksi yang diinginkan bukan perkara mudah. Tak ayal pawang kerap memperlakukan si monyet dengan kasar, mulai dari memukul hingga mengikatnya dengan rantai di leher si monyet. Cara pemeliharaan monyet yang dilakukan mereka pun sangat kejam. Gigi monyet ini dipotong supaya tidak menyakiti manusia. Monyet-monyet ini juga diisolasi dalam kandang yang ukurannya sangat kecil. Bahkan untuk mendapat sedikit makanan pun, mereka harus berusaha keras menuruti apa yang diperintahkan oleh pawangnya. Akibatnya monyet jadi stres dan membuat monyet ini rentan terhadap penyakit. Larangan Pemprov DKI terkait eksistensi topeng monyet di jalan bukan hanya soal penyiksaan hewan, tapi juga takutnya ada virus-virus berbahaya untuk manusia yang dibawa hewan primata ini. Sebagian masyarakat mungkin beranggapan kalau topeng monyet itu tradisi dan hiburan. Padahal topeng monyet tak lebih dari bisnis kejam semata yang dilakukan manusia. Ya, itu ternyata fakta-fakta yang menyedihkan ya di balik tradisi topeng monyet